Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Ini baru kali ini Habib Rizik menanggapi masalah gonjang-ganjing nasab. Kemungkinan besar, secara garis besar ya, Habib Rizik itu mengomentari hal tersebut terkait dengan sekarang maraknya santernya pemberitaan mengenai tertampiknya nasab Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Akhirnya Habib Rizik menganggap itu sebagai penjegalan nasab atau mengaku-ngaku sebagai nasab, akhirnya akan menghilangkan kenasaban Robitoh Alawiyah yang sudah ada, sehingga bila itu ditampik tidak jadi diakui, maka kenasabannya itu akan diambil gitu. Kalau nggak salah saya mencermati perkataan dari Habib Rizik ini. Bahkan yang saya ini sedang mengkaji mengenai kenasaban dzurriyyah Rasulullah lewat jalur Ba'alawi itu disebutlah sebagai kandang kebo. Kandang kebo itu telepon. Berarti tidak dianggapnya tidak ada gunanya, tidak ada seorang notajine, tidak perlu dibahas karena itu hanya telepon ya. Kandang kebo itu telepon, kotoran ya, dan itu tidak menurut Habib Rizik ya orang pengaruh lah seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini statement dari Habib Rizik terkait dengan gonjang-ganjing kenasaban oleh Kiai Haji Maduddin Al-Utsman Al-Bantani terkait dengan fatrohnya nasab dari Jaul Ubaidillah Robitoh Alawiyah nyambung enggak ke Rasulullah SAW, sehingga Habib Rizik perlu mengomentari hal ini. Kita simak videonya berikut ini. Yang utama itu kami kasih tidak punya. Ini dari Basri dan Al-Idrisi, bisa dites, bisa dicek. Basri dan Al-Idrisi, Basri dan Al-Idrisi. Cara Tobi Basri sebagai ketua lembaga asal ini akan dituliskan dengan tanda tangan dan capstone narkoba yang di luar negeri. Dan ini dari Damaskus yang ada di Togo, yang ada di bekerja sama dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Narkoba Al-Jibawi Al-Sani adalah narkoba satu-satunya yang dipercaya PBB. Walaupun saya sendiri sebagai narkoba Maroko Sasok Al-Beti dan narkoba Basyeba Al-Bisi dan narkoba Al-Ghali sebagai obat besar dunia mendapat melakukan reserve PBB. Jadi Al-Jibawi itu adalah satu-satunya narkoba dunia yang bisa oleh PBB. Jadi usaha PBB nilai nomor. Ini kesan ini bilang tidak banyak bukti walaupun video itu mengatakan datang ke tempatnya entah bahwa pernyataan Satrio ataupun orang tidak mungkin hanya kesana karena ini fitnah tanpa mencari kebenaran dulu kan seperti itu. Ya, kami ini melapor dulu ke Polres tempat di mana tinggal, yaitu di Tabalong. Karena Tabalong menyatakan ini sampai harus ke Balangan karena TKP-nya tempat kejadiannya di Balangan. Makanya ada benar menandakan di sini. Karena hari ini belum diadakan pertemuan, alhamdulillah Anda minta memanggil daripada keluarga Anda yang satu narkoba. Beliau yang punya peran perjalanan sebuah masa bisnis untuk sampai ke
luar negeri. Haji dari lembaga Syaikhul Idrisi yang mendapat perwakilan mutlak dari Turki dan membawa Asy-Syaikh Al-Idrisi sebagai kuasa, sebagai duta perdamaian untuk seluruh nasab di dunia, terutama untuk Indonesia. Jadi kami dalam kita menjadi permasalahan kali ini, siapapun ahli baik, ini yang kami tahu dari lembaga luar negeri ya, siapapun yang tidak memiliki pengesahan dari luar negeri ini tidak bisa diterima di sana, karena kami merasa ahli baik punya juga di luar negeri. Anda mencari data dan alhamdulillah dengan perjalanan beberapa tahun keluar nasab-nasab anak yang memang disukai oleh negara-negara yang punya hak pernasaban ahli baik, yang mungkin Indonesia sendiri kurang mengerti masalah ini, atau sebagian daripada 9 yang bertanda-tangan atau membuat stempel dari 130 negara itu adalah, minta maaf mata kurang besar, Syarif minta tolong untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in huda amma ba'du. Perkenalkan, saya perwakilan dari Naqabah Sayyidul Ashraf wa Syaikhul Islam Hasan Indonesia yang mendatang beliau untuk mendapatkan pengakuan daripada leluhurnya yang ada di luar. Sebenarnya simpel. Anak pelajari dari video yang saudara Habib Fatur Rahman Bahashim itu mengatakan Sufyan Emil bukan Habib. Ya, betul ya? Ya. Yang saya tanyakan ini Pak, mohon maaf Pak Kapolres. Habib menurut antum itu apa? Ya. Ya, karena definisinya luas. Dalam arti apa dikatakan Habib bukan Habib? Ya, nanti bisa antum jawab gitu. Karena makna Habib itu beda. Anak punya hari dua. Anak Habib bagaimana? Orang yang cintai ya Habib. Tapi dalam menurut antum Habib itu apa? Maka nanti itu perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Masalah nanti keterangan selanjutnya mungkin lanjut setelah dapat konfirmasi dari saudara Habib Fatur Rahman Bahashim. Monggo, terima kasih. Jadi terima kasih mungkin penjelasan dari kami ucapkan mungkin terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari pihak mohon izin bisa menjelaskan berkaitan dengan permasalahan ini biar kita tidak ada berprasangka, biar semuanya terang, tidak ada masalah apa-apa, istilahnya tidak timbul di mana-mana, apalagi menjadi ramai setelah mungkin ada pertemuan di sini. Mohon maaf Ibu, mohon maaf, setelah ada pertemuan di sini mungkin jangan sampai video-video ini menyebar kemana-mana lagi. Mohon izin begitu. Nah mungkin setelah itu monggo silakan nanti menjelaskan apa yang menjadi pendapat Habib. Monggo silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa sallallahu wa sallam wa uqdatan min sunnatihi Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi memang benar, anak ada
membuat satu video yang mengatakan bahwa saudara Ahmad Magalu bukan Habib. Pertama yang Anda jawab, Habib tadi pertanyaan tadi Bapak siapa? Muksin. Pak Muksin. Muksin baca balik Indonesia. Dari mana itu? Dari Balikpapan. Ya. Pak Muksin menanyakan ini Habib yang definisi yang bagaimana? Gitu. Ya kan? Iya maksud. Nah, yang jelas Habib yang ana maksud ini adalah Habib yang habaib yang dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Pertama. Jadi situ yang perjelas. Silakan dicatat. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa nasab yang antum miliki diakui oleh salah satu negara, ya, Damaskus dan salah satunya diakui oleh PBB. Ya, kalau kita tahu bagian PBB yang mana yang menang itu pertama. Bagian PBB yang mana, entah itu UNHCR atau UNESCO atau FAO, di mana itu masing-masing PBB itu ada tuh badan-badannya, semua sudah jelas. Yang itu kalau misal hanya diakui oleh PBB itu bukan ranahnya. Itu jelas. Artinya mohon jelaskan kembali dari PBB yang mana. Kalau UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees itu untuk pengungsi. UNESCO, United Nations International Scientific and Cultural Organization, ini untuk ketahanan pangan dan dari untuk pendidikan. FAO, Food and Agricultural Organization untuk ketahanan pangan. Ini semua ada badan-badan yang jadi, tolong dijelaskan PBB yang mana. Itu yang mungkin pertanyaan pertama. Kemudian, Anda mungkin perlu minta tolong disebutkan dari antum saudara sebenarnya alias Ahmad Magalu, minta tolong disebutkan nasabnya sampai kepada Rasulullah. Tolong disebutkan dan itu harus jelas. Bagi kami kan harus jelas. Itu aja dulu. Habis itu baru kita. Yang penting hari ini kita lagi jawab. Kita mencari kejelasan. Kalau begini, kalau memang itu anak salah, anak akan berarti minta maaf. Tapi kalau anda tidak bisa buktikan, mohon jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang dzurriyyah Rasulullah. Jadi itu aja, mohon itu aja dulu. Anda minta tolong disebutkan nasab antum tadi, nasab antum sampai kepada Rasulullah. Tafadhol. Baik, Habib Abdurrahman Bahashim. Ya, jadi mengatakan tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah dzurriyyah Rasul. Padahal dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadrami. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu dari Rasul. Sedangkan yang namanya dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan. Betul. Ya. Dzurriyyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif. Tidak ada nama Habib. Yang dilengkap dalam kitab Is'adur Rafiq dikatakan Habib itu dzurriyyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadrami. Jadi menurut antum, apakah benar bahwasanya Sufyan Aini itu dikatakan bukan Habib? Karena dia bukan dzurriyyah Imam Alawi. Kalau dzurriyyah Imam Alawi seperti antum semua, ya khair, masih muskilah. Antum habaib, antum Habib. Abdurrahman Atas pertama, Imam Abdullah Habibiyah. Abdurrahman Atas, bukan. Anda baca. Bentar. Habib Umar bin Abdurrahman Atas. Ini.
Nabi bilang jangan potong. Makanya silakan tuh. Ya, yang pertama adalah Habib Umar bin Manatas. Jadi sehingga menjadi identitas Habib adalah keturunan daripada Imam Ali bin Baitullah Abdurrahman. Sedangkan kesepakatan para nakobah dalam beberapa kitab seperti Syaraful Asbab dikatakan yang namanya keturunan Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif, bukan Habib. Sehingga antum mengatakan bukan Habib, betul. Sufyan Aini bukan Habib. Kenapa? Bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu identik Habib. Habib identik Ba'alawi. Tapi selain Ba'alawi tidak berhak mengatakan Habib. Kenapa? Selain Ba'alawi gelarnya Sayyid Syarif. Dan beliau ini dari Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasan. Seperti itu Habib. Ya. Jadi kalau mau antum mengatakan zuriyah bukan zuriyah Rasul, Habib dari Rasul itu salah. Karena antum sudah kontaminasi dengan pemahaman Habib itu adalah semuanya zuriyah Rasul adalah Habib. Padahal nggak seperti itu. Hanya orang Yaman, keturunan Yaman yang menggunakan gelar Habib. Gelar lokal itu. Gelar yang disepakati para nakobah bukan Habib, Sayyid Syarif. Ada, silakan dibaca beberapa kitab nasab, Syaraful Asbab antaranya. Ya. Maaf, tanya nama kitabnya apa? Syaraful Asbab. Bukan Syaraful Mu'abbad, bukan. Syaraful Asbab. Tulisannya tanya jadi tanya. Jamaluddin Al-Qasimi. Ya. Tanya aja bukan. Ya. Ya, ya, ya. Jadi beliau bukan Habib, tapi beliau Sayyid Syarif. Beliau keturunan Sayyid Qadir Al-Jilani, bukan Imam Ali bin Baitullah Abdurrahman. Seperti itu. Terima kasih. Mengenai kita tak semua lebar ke masalah PBB segala. Ya, antum harus pahami apa tugas sebenarnya zuriyah Rasul. Ini. Zuriyah Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, menjaga perdamaian dunia. Iya, makanya di situ makanya ini begini. Jadi zuriyah Rasul itu tugasnya adalah rahmatan lil alamin. Pesan membawa pesan perdamaian. Makanya dalam syahadatnya Rabiul Asraf di Tadqiqil Ansab Al-Kabir Al-Arabiyyah Damaskus menyertakan logo itu karena sebagai duta perdamaian. Ya, seperti itu. Itu yang Anda pahami. Terima kasih. Sudah? Ya. Oke. Paham? Masalah PBB? Paham? Kita apa kita aja gitu. Oke, paham. Jadi ada kesampaian lagi? Nah, tapi saya juga nasabnya Ya, ini Anda bacakan. baik. Jadi Sufyan Ilim ini adalah putra daripada Ahmad Jalal bin Muhammad. Sebentar. Putranya siapa tadi? Ahmad Jalal Oke, terus bin Muhammad bin Muhammad bin Umar bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Abdullah bin Abbas bin Abbas bin Dawud bin Abdullah bin Abbas kan? bin Dawud Bin Dawud bin Abdullah Abdullah bin Faiz bin Faiz bin Bakar bin Bakar bin Muhammad bin Muhammad bin Hamzah bin Ahmad Hamzah Ahmad ya. bin Ahmad bin Maulana Sulaiman bin Maulana Ismail bin Maulana Sulaiman
bin Maulana Idris bin Maulana Ishaq bin Maulana Abdul Qadir bin Maulana Abdul Wahab bin Maulana Abdul Wahab bin Husin bin Syekh Husin bin Husin bin Abdul Jabbar bin Sayyidul Qasalhab Al-Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani bin Abdul Jabbar bin Al-Imam Mahuddin ya? Syarif Al-Ashab Syekh Al-Kamil Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Ya, lalu sampai kepada Rasulullah. nggak hafal antum dia? Loh, anak minta. Oh. Kepada apa? Anak minta. Bin Abi Saleh Musa bin Abi Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid Bin Yahya. Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Faniyah bin Musa Al-Sani bin Abdullah bin Makan bin Musa Al-Jun Bin Abdullah bin Musa. bin Abdullah bin Makan bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi Kamil bin Hasan Al-Musanna Ibn Hasan As-Siddiq Al-Syahid Ibn Fatimah Az-Zahra bin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu bukan Ba'alawi. Jadi memang nggak berhak keturunan Habib karena bukan keturunan Imam Alawi. Beliau adalah Syekh keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan silsilah ini sudah diakui oleh keluarganya. Makanya dikeluarkan dari silsilahnya sudah keluar karena diakui. Tanpa ada pengakuan keluarga, tentunya tidak akan keluar. Sama seperti antum Mbah Hashim mengaku Mbah Hashim. Apakah keluarga antum, keluarga besar antum mengakui sebagai Mbah Hashim? Kalau nggak mengakui, nggak mungkin keluar syahadat antum. Ya, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya dari jawaban antum itu sudah jelas. Salahkah pernyataan Anda bahwa Ahmad bergabung dengan Habib? Tolong katakan tolong bahwa Anda jelas mengatakan Ahmad bergabung bukan Habib. Kenapa? Kenapa itu? Kenapa harus itu? Pertama. Yang kedua, Anda mendengar ada beberapa kali yang mengatakan saudara ini bisa berubah-ubah, kadang-kadang bisa seger. Anda dengar, tapi itu Anda dengar. Anda tidak mengatakan itu benar atau enggak. Cuma yang pasti di video itu Anda mengatakan Ahmad bergabung bukan Habib. Kelas, kenapa harus begitu? Masalah pendapatnya, nasabnya sampai kapan enggaknya. Nah itu nanti perlu lagi, tapi perlu pendalaman lagi. Mungkin kayak kami, saya bilang kalian yang percaya maktab Rabi, kalau kita maktab dari ini, di mana metode daripada penyelidikan maktab dari ini bukan sembarangan, dari pusat sampai ke daerah itu semua, bahkan ada sampai ke DPC, ada ranting yang itu menyelidiki, tidak sembarangan, tidak sembarangan. Nah, kita perlu tahu juga bagaimana metode penetapan nasab itu tersebut. Penyelidikannya adakah, DPC-nya di bawah adakah, ranting yang maktab yang langsung pergunakan, atau mungkin saudara-saudaranya lain minta langsung ke negara tersebut, ini nih KTP ulun, ini nahdun ulun, ini foto ulun, tolong nyatakan nasab ulun. Kenapa? Kita bisa menyimpulkan, ya kan, kita bisa menyimpulkan kalau tidak ada DPC di bawahnya, di daerah-daerah tidak ada DPC, sekarang bagaimana Pak?
Nah, itu dia. Untuk masalah badan hukum kita Robito, kata walaupun tidak diakui oleh negara misalnya, tapi kami punya kekuatan tetap, kami punya kepercayaan. Robito berdiri sejak 1928 yang semua dipegang oleh Bang Habaib. Diakui. Apalagi sekarang Robito sudah punya badan hukum sama. Kenapa? Kenapa saya tidak menitik beratkan di badan hukum? Nakobah mantan-mantan yang lain pun badan hukum. Semua. Betul. Sekarang ini mereka semua badan hukum loh. Saling asrah. Semua ada menghukumkannya. Kemenhukam. Semua ada nomor hukum. Tapi bisa sekarang ini Anda masuk mantan perampok yang insaf. Anda kumpulkan teman-teman perampok, kita bikin asosiasi, kita daftarkan ke badan hukum. Itu kan keluar badan hukumnya. Nah, ini sekarang masalah kepercayaan daripada jamaah yang mereka ini menyerahkan kepada maktab yang itu pun maktab tidak sembarangan mengeluarkan nasab. Ada DPC, mulai pusat, provinsi, DPW, DPT sampai ke DPC, penyelidikan itu sembarangan. Nah itu yang perlu untuk ketahui, dan anak perlu juga bagaimana metode daripada penetapan nasab yang sampai ke 120 negara lagi. Nah sekarang bisa aja kan, saya bisa minta ke Afrika, saya minta nasab saya sih di Afrika. Saya kirim KTP saya, ini foto saya, email saya, tolong disambungkan keluar. Jadi mohon itu tadi dijelaskan di mana DPC-nya itu mungkinnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena menyangkut dengan pendataan kami ya. Jadi narkoba yang terhubung dengan narkoba internasional ya, itu ada perwakilan di semua negara, dan kami adalah perwakilan ditunjuk oleh Ashraf Al-Hashimi Turki, ditunjuk oleh Nakobatul Ashraf Al-Jazair. Kami punya bukti, narkoba kami termasuk narkoba yang diakui internasional. Nah seperti itu, karena memang harus ada pembuktian dari negara dulu. Kita ngaku seorang sadat, seorang syarif, itu harus ada bukti pengakuan dari leluhurnya, tanah leluhurnya. Kita ngaku dari Damaskus, mana bukti leluhurnya di Damaskus? Anak punya bukti. Kita ngaku dari Maroko, leluhur kita, mana bukti dari Maroko? Apakah Maroko mengakui? Ada bukti. Seperti itu. Nah, yang turun ke bawah adalah perwakilan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia yang turun ke bawah. Ngecek Makhtutat Al-Qatimah, ngecek wasikoh-wasikoh, ngecek semua riwayat dari keluarganya, dan itu dibenarkan. Kita laporkan ke narkoba yang terkait, di mana leluhurnya dia berada. Ini benar nggak sisilah ini? Mana buktinya? Kita kirim. Ketika mereka mengatakan, oh ini nggak ada ini, hatta sampai sekarang ada di masa lalu ngaku daripada As-Sailati Al-Hasani, leluhurnya dari Makassar. Anak kirim ke Madinah, ke Syarif Anas bin Yaqub Al-Qutbi, Nasabah Madinah. Beliau mengatakan nggak ada keluarganya ke Indonesia, sampai sekarang nggak keluar. Kenapa? Dari negara yang diakui. Ngaku dari Mekah, tapi Robiqah di Mekah, Nakoda di Mekah, Nasabah di Madinah, nggak mengaku karena nggak ada yang ke Indonesia. Ya sudah Mekah, nggak ada. Berarti mereka nggak keluar. Tapi kalau diakui, oh betul ada. Ini ada, maka akan keluar di Islam. Nah antum para habaib disahkan oleh Robito Alawiyah kan ya? Disahkan. Ye, maksudnya kan dikeluarkan. Wajah itu tidak menjamin seorang sebagai Tuhan. Jujur itu. Nasab itu di darah, nasab itu di darah, bukan di wajah, apalagi jubah. Habib itu dari kecil sudah Habib
Ini waktu bilang mau baru karena mau tanya nih. Kok bisa Sudah bisa tanya. Ya, bisa tanya ya. Kita baca. Ya. Bahasa kenapa poinnya aja. Beliau antum dari mana nih? Dari kapan? Dari Bapak. Kenalnya sama beliau di mana nih? Kenalnya di mana maksudnya? Kan beliau dari kapan? Oh dari Bapak. Dari Bapak maksudnya bukan mukimnya di Tanjung gitu. Bisa itu kan sekarang. Hah? Sekarang kita Sekarang di Tanjung asalnya dari dari Bapak, jadi sama-sama maaf ya anak tanya aja. Gitu aja. Dan di Tanjung ini maksudnya pendatang gitu ya, datangnya di Tanjung ini aslinya dari Balikpapan. Dan antum di Balikpapan dulu sudah disahkan gitu apa gimana? Jadi habair itu sudah diakui atau gimana dari habair? Hah? Jawab boleh, tanya aja kan, ditanya. Kalau dari kan masalahnya kan kami kan dari sini, Hulu Sungai kan tidak tahu. Kalau dia dari Balikpapan masalahnya. Jangan sampai yang bilang disahkan dari itu oleh siapa? Enggak, maksudnya dari habaib sana, dari habaib sana. Dari habaib balik. Dari habaib Balikpapan mungkin kan, ada habaib kan itu banyak karena setahu anda di Balikpapan kan banyak habaib, ada Sobab, ada Ya, Alpas, dan karena saya bilang tadi, ini dari Hasan, mereka dari Husain. Belum tentu tahu jalur kami, jadi ini tidak akan pernah mempertanyakan kepada jalur. iya, betul. Ya, kami tidak akan pernah mempertanyakan. Iya, kepada Hasan. hai. Iya, sudah. Belum. Ya sudah satu. Yang kedua satu aja pertanyaan, yang kedua. Setelah itu Ana mau tanya juga makam ayah antum di mana, kakek antum, dek antum di mana? Ana mau tanya makamnya ini di mana? Antum kan bilang katanya keturunan Sayyidina Hasan ya, keturunan Sayyidina Hasan. Dia ngaku kan Sayyidina Hasan. Dia punya nama ayah siapa? Ahmad Jalal atau makamnya di mana? Nanti kami bisa tanya ke Balikpapan, nanti kita cek makam ayah antum, makanya maaf bro, makam kakek antum, dek antum. Kalau kabar ada semua makamnya, bapak silahkan lihat makam ayah anak, ada di Manjang sana, makam kakek anak di Banjarmasin, di Sungai Ningah, makam di sana, bisa dicek semua ada, nggak bisa dipalsukan, nggak bisa. Nah maksudnya anak mau tanya nih, mana makam ayah antum, kakek antum, dek antum? Kami nggak bisa juga seuzan sama antum atau bukan Sayyid atau bukan dari keturunan Sayyidina Hasan, tapi enggak, tapi mau tanya data kan, mau tanya silsilah itu mesti ada makam ayahnya, saudara ayahnya di mana, saudara kakeknya, kita bisa cek, pasti ketemu. Setelah kita menyimak daripada perdebatan mengenai nasab baik Al-Jailani maupun dari klan Pahlawi, dapat mungkin sedulur-sedulur simpulkan ya, ini rupanya yang jadi permasalahan itu adalah dari Pahlawi meragukan dari Al-Jailani mengenai kenasaban yang jalur dari Rasulullah. Mereka itu menanyakan jalur-jalurnya, dan Al-Jailani juga tidak mengaku Habib, mereka adalah Sayyid, kalau nggak Syarif ya Sayyid gitu kan, dari jalur Al-Jailani. Jadi intinya dipoles itu menjembatani ini, kalau nggak salah di Kalimantan Selatan, terkait dengan isu nasab Dzurriyyah Rasulullah SAW, sehingga perlunya dari Pahlawi itu menanyakan detail jalur-jalurnya, sertifikatnya kan, mungkin seperti itu. Atau kartu tanda anggota nasab. Kalau dari Pahlawi mungkin dari Robito Halawiyah mungkin ada ya kartu anggotanya lah, itu mungkin menanyakan. Dari Nakobah internasional mengakui enggak. Saya kira kan lebih sepuh jalur Al-Jailani, sehingga saru kalau menanya dari Pahlawi itu justru menanyakan itu kan, yang mengaku terah Rasul dari zaman yang Habib itu kan dari zaman, yang lainnya kan tetap Sayyid dan Syarif, tidak mengaku sebagai Habib kan gitu. Semoga bermanfaat video tadi, sehingga menjadikan pencerahan buat kita semua. Segala hilaf mohon maaf, NKRI Gagah Mati Nusantara Milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.